sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, banyak orang pikir penyakit kronis itu cuma penyakitnya orang tua. Tapi sekarang, lihat di berita, di sosial media, dan orang terdekat yang kita kenal. Banyak yang masih muda kelihatannya bugar, gagah. Tapi kenyataannya terkena stroke, gagal ginjal, serangan jantung, sampai meninggal dunia. Fakta udah di depan mata, dan contohnya banyak. Tapi kadang masih aja cuek. Cerita dari narasumber hari ini, usianya masih muda, tapi banyak muncul gejala. Kepala, leher terasa berat, tensinya tinggi, muncul kesemutan sampai sesak nafas. Banyak gejala yang muncul tapi nggak langsung diatasi. Sampai akhirnya detak jantung nggak beraturan. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin, sehat itu segalanya. Punya apapun, tapi kalau sakit, semua terasa tersiksa. Nggak cuma diri sendiri, tapi juga semua keluarga. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Kang Ronald. Hai, terima kasih ya Rahman untuk yang disampaikannya tadi. Pemirsa, yang disampaikan sama Rahman Afri harusnya menjadi pesan yang mendalam buat kita semua ya. Ingat ya, jangan karena merasa umur kita masih muda lalu kita abai sama kesehatan. Hati-hati ya. Makin lama diabaikan bisa jadi muncul salah satu komplikasi yang berat, penyakit jantung. Oke, hari ini kita akan bahas dengan para praktisi kesehatan. Ada Mbak Preti dan juga ada Mas Boyke dan seorang narasumber yang memang punya masalah dengan jantungnya. Masih muda loh padahal. Ya, kita belajar sama-sama. Oke, tapi sebelumnya kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa, irama baru akan enak atau nikmat jika teratur. Bukan hanya soal musik, tapi juga soal jantung. Ya, ini infonya nih. Gangguan irama jantung bisa menjadi salah satu penyebab stroke yang tersembunyi. Wah, kok nyambung ya? Mbak Preti, boleh kasih tahu? Iya, betul sekali Kang Ronald. Jadi gangguan irama jantung ini sangat berkaitan dengan kejadian stroke. Apa sih yang terjadi pada saat seseorang mengalami gangguan irama jantung atau secara medis kita sebut dengan aritmia. Jadi nantinya fungsi ruang jantung itu tidak dapat bekerja secara optimal. Pompa jantung menjadi tidak teratur dan tidak adekuat, yang mengakibatkan darah bergerak dari salah satu ruang ke ruang lain menjadi terganggu dan dapat membentuk bekuan darah atau kita sebut dengan trombus. Masalahnya trombus ini nantinya akan terpompa oleh ruang jantung kiri dan melewati pembuluh darah utama, aorta, pembuluh darah besar, masuk ke pembuluh darah sedang sampai ke pembuluh darah kecil-kecil. Nah, pembuluh darah kecil ini paling banyak ada di otak. Makanya seseorang yang mengalami gangguan irama jantung apabila tidak diatasi sedini mungkin, maka sangat beresiko untuk mengalami serangan stroke. Makanya kondisi tersebut disebut sebagai penyebab stroke tersembunyi, bukan stroke tidak bergejala. Gangguan irama jantungnya tidak disadari oleh pengidapnya. Bahkan sebuah penelitian mengatakan salah satu gangguan irama jantung, contohnya atrial fibrilasi di mana ruang jantung atasnya bergetar, ini bisa meningkatkan resiko serangan stroke hingga 4-5 kali lipat. Lebih jauh lagi, serangan stroke yang disebabkan karena gangguan irama jantung, gejalanya jauh lebih berat. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa, mau muda, mau tua, berapapun usia Anda, ingat, cek kesehatan Anda secara rutin. Salah satunya adalah cek kesehatan jantung untuk deteksi dini. Kalau ada gangguan irama jantung, segera atasi, jangan sampai Anda mengalami serangan stroke di kemudian hari. Terima kasih Mbak Preti buat penjelasannya ya. Jadi hati-hati ya pemirsa ya dengan irama jantung. Kalau mulai nggak teratur, periksain sama dokter.
Oke. Nah, bersama saya tentu ada Mbak Preti, ada Mas Boyke, dan ada seorang narasumber. Usianya masih muda, ada Mbak Nurjanah yang akrab dipanggil Mbak Ana. Mbak Ana, apa kabar? Baik Mas Ronald, 30 berapa sekarang usianya? 36 tahun. Tapi apa kabar jantungnya itu? Kenapa sih? Jantungku dibilang dokter iramanya lambat. Coba kita mundur. Sejak kapan kamu tahu punya gangguan irama jantung, Mbak Ana? Tahu itu sekitar 2025 kemarin. Betul. Oh, berarti baru kemarin-kemarin Kurang ya? lebih. Kenapa? Apa? Gara-gara apa? Awalnya aku tuh maunya tuh ke rumah sakit tuh mau cek tanganku. Kenapa? Karena tanganku tuh semutan, kebas kalau bawa kendaraan. Dibagi sampai ke atas? Sampai... Awalnya di pergelangan tangan. Oke. Karena sudah sampai di lipatan tangan, aku cek ke dokter. Awalnya mau minta fisioterapi. Tapi ternyata dilihat ke belakang kok darahnya tinggi terus ya, kata Apanya? dokter. Tekanannya? Tekanan darahnya benar. Berapa sih? 150, 130. Ya masih 30 tahunan loh kamu loh. Iya, ya itu dia. Waktu itu dikasih obat sama dokternya untuk darah tingginya. Pada waktu itu aku belum dikasih Mas Boyke, karena dokter bilang aku masih muda. Berarti dia harus melakukan perubahan pola hidup Mungkin sehat. lifestyle-nya harus diganti, betul. Nah itu dia. Dilakukan nggak pola hidup sehatnya setelah diketahuan ada darah tinggi? Setelah aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, aku sebulan itu olahraga ke Senayan tuh seminggu sekitar 2 kali. Aku olahraga. Selama sebulan doang tapinya? Setelah udah enakan, nah itu lagi. Oh, balik iya. lagi ke pola hidupku yang lama gitu. Jadi nggak konstan. Nggak konsisten, betul. Nggak konsisten. Lalu ditemukan apa tuh pada saat di rumah sakit besar dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis jantung? Nah. Waktu itu dikatakan ada apa? Dikatakan iramaku, jantungku lambat. Aku tuh langsung dicek EKG pada waktu itu. EKG, terus aku diambil darah semuanya itu. Nah itu dia dibilang iramaku lambat aja sih. Sama hipertensiku, darahku tuh nggak stabil. Kadang tinggi, kadang turun, kadang tinggi, kadang turun. Kayak gitu. Terus sampai sekarang tetap mengkonsumsi obat. Masih obat konsumsi apa obat. saja yang dikonsumsi? Aku minum obat darah tinggiku yang amlodipin 5 mg. Hanya obat tensi aja? Sama obat jantung. Sama obat. Aku lupa jantungnya apa. Tapi ada obat jantung ada, juga? sama satu lagi obat lambungku. Oke, berarti kalau sehari-hari dicek tensinya ada di angka berapa? 130, 130 menurut aku itu paling tinggi? normal. Paling tinggi? 155. 150. Tapi kesemutan sudah mulai berkurang. Enggak, kesemutanku tiap bawa motor. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari 5 tahun yang lalu? Ya, jadi aku kalau bawa motor Wah, tuh bahaya juga kesemutan itu aku berhenti di jalan tuh sekitar 2-3 kali aku berhenti. Berarti saat ini Mbak Ana masih berobat rutin ya ke dokter spesialis jantung? Masih. Dari beliau, tindakan selanjutnya yang direncanakan apa tuh? Nah, dari dokter jantungku, aku masih nunggu jadwal untuk pasang holter. Oke. Jadi aku akan dipasang holter, aku pengen dijelasin seharian akan dipasang holter. Betul. Aku lalu dicatat ngapain aja kegiatan seharian itu. Setelah itu baru tindakan berikutnya nanti dokter yang tanganin. Dan tadi juga sempat kita lakukan pemeriksaan kesehatan ya. Ini juga jadi catatan, jadi PR tersendiri juga nih buat Mbak Ana. Kita lihat kolesterol totalnya ini tinggi nih, ada di angka 232. Kalau bisa di bawah 200. Permasalahannya adalah pada Mbak Ana kan ini ada gangguan irama jantung. Gangguan irama jantungnya sendiri saja sudah berkaitan erat dengan pengentalan darah. Kalau ditambah dengan kolesterol tinggi, maka darahnya lebih mudah mengental lagi. Ditambah tensinya juga tadi pada saat kita periksa masih belum dalam keadaan optimal. Tensinya ada di angka 155/99. Padahal normalnya kita pengen kejar kalau bisa di 120/80 atau di bawahnya. Jadi PR-nya 2 ya? masih punya 2 PR ya. 2 PR, yang namanya tensi yang tinggi bisa karena kekentalan darah. Kemudian juga kolesterol yang tinggi bisa bikin kekentalan darah. Kemudian juga irama jantung yang begitu itu juga bisa mengakibatkan juga kekentalan darah yang akhirnya menimbulkan stroke seperti yang ditakutkan oleh Mbak Ana. Ya, betul. Mbak Ana sudah betul, dia tetap check up rutin ya? Check up rutin sebulan sekali. Ulah mulai merubah pola hidup, sudah mulai juga melakukan check up-nya rutin, minum obat juga teratur ya. Tinggal ditambahkan untuk mengatasi kekentalan darahnya yaitu dengan teknologi laser. Kenapa mesti teknologi laser? Karena semuanya kita lihat, yang namanya hipertensi, yang namanya hiperkolesterol itu mengakibatkan
kekentalan darah. Nah, dengan teknologi laser ini diupayakan supaya kekentalan darahnya tuh teratasi. Pertama, ketika teknologi laser itu dinyalakan, dia akan membuat gumpalan darah yang akibat kekentalan darah itu keping-keping darah menggumpal, dia akan teruraikan. Yang kedua adalah bahwa dia bisa menurunkan tekanan darah. Karena apa? Mbak Ana juga mesti ingat ya, makin tua itu yang namanya NO, nitric oxide itu kelenturan pembuluh darahnya mulai berkurang ya. Karena berkurang maka mudah sekali terjadi plak-plak ya, mudah sekali terjadi kekentalan darah. Nah, si teknologi laser ini juga bisa membantu pengentalan darah. Jadi, yuk kita lakukan pola hidup sehat, tetap konsumsi seperti mana lakukan obat-obat dari dokter ya. Kemudian juga lakukan juga check up-nya secara teratur ya, sebulan sekali, dan tambahkan teknologi laser karena teknologi ini dipakai untuk membantu mengatasi kekentalan darah dan juga kekakuan pembuluh darah. Oke? Nah, untuk Mbak Ana nih yang masih muda, sekarang ada gejala tertentu yang dirasakan, contohnya kayak berdebar-debar, mungkin ngos-ngosan, atau mungkin dadanya berasa kayak dicubit gitu kalau lagi aktivitas atau tidur. Aku tuh berasanya kalau lagi mau tidur, tapi nggak sering. Tapi jantungku, bagian dadaku ada yang berasa kayak cubit, perih, gitu. sakit gitu. Nah, Kalau lagi aktivitas ngangkat barang gitu jalan itu dia, tuh ada sesak. kalau aku naik tangga ke kantor tuh naik tangga, nyampe di atas tuh dadaku, nafasku tuh agak pendek. Agak pendek Jadi ya. aku harus tarik nafas, keluarin pelan-pelan, itu beberapa kali. Oke. Baru enak lagi. Teknologi laser ini bisa membantu nih keluhannya Mbak Ana. Karena selain menstimulus pembuluh darah, teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri ini juga dapat mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan dengan keluhan Mbak Ana, yaitu titik akupuntur PC atau singkatannya perikardium sekitar jantung, HT jantung itu sendiri heart, dan LU atau lungs untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Mbak Ana dan pemirsa pakai secara rutin, nantinya pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, dan detaknya jadi lebih bagus. Otomatis tensinya jadi lebih terkendali, irama jantung juga menjadi lebih membaik. Nah, ada yang dimasukkan ke dalam rongga hidung, itu kita sebut dengan intranasal. Ini selain melancarkan aliran darah di area kepala juga dapat menjaga kesehatan saluran napas. Makanya Mbak Ana perlu pakai intranasal satu kesatuan dengan teknologi laser di pergelangan tangan sebelah kiri secara rutin karena bermanfaat untuk mencegah terjadi serangan stroke yang pertama, membantu proses pemulihan stroke untuk Anda yang sudah mengalami serangan stroke, mencegah kepikunan dan membantu mengatasi berbagai keluhan lain seperti vertigo, sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Informasi ini nggak hanya untuk Mbak Ana, tapi untuk Anda pemirsa terutama yang masih seumuran nih dengan Mbak Ana. Ayo, siapa yang umur 30-an tapi ternyata sudah mengalami penyakit kronis seperti tensi tinggi, diabetes, kolesterol tinggi maupun asam urat tinggi. Ingat ya, kesehatan ini adalah harta yang paling berharga. Harus dijaga dari seusia kita masih dini. Pakai teknologi laser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Nah, pemirsa sudah dapat penjelasannya kan? Sekarang tinggal kembali ke Anda. Kapan Anda mau take action? Kapan Anda mau menggunakan teknologi laser? Ayo secepatnya. Seperti yang saya gunakan ini. Nah, ini namanya adalah AccuLaser ya. Saya gunakan setiap hari. Buat apa? Buat pencegahan. Masih muda, masih banyak mimpi yang ingin saya kejar ya. Dan yang saya rasakan adalah kesehatan dan kebugaran saya meningkat. Nah, AccuLaser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya pencegahan dan mengendalikan angka gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan AccuLaser ini hanya bisa dilakukan di GoGoMall ya, yang nomornya ada di layar TV. Hubungi sekarang juga, dan ini seru nih, Anda bisa menikmati fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan banyak bank nasional lainnya. Dan Anda juga bisa mendapatkan AccuLaser dengan cara mengunjungi cafe showroom GoGoMall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kami tunggu Anda di sana, dan nanti akan ada customer relation dari GoGoMall yang akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari. Bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan ya. Ingat, ini fasilitas yang hanya ada di GoGoMall, tidak ada di tempat lain ya. Karena GoGoMall memang tidak membuka cabang dimanapun. Dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan GoGoMall.
Pemirsa, untuk kesehatan, yuk segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy pemirsa, pernahkah Anda merasakan nafas Anda terasa pendek? Ya? Atau mungkin ketika menarik nafas Anda merasa tidak lega nafas Anda. Nah, ini hati-hati, jangan dibiarkan, kita latih ya. Sebelum ke dokter kita bisa melakukan latihan sendiri di rumah, gerakan yang sederhana untuk melancarkan pernafasan. Mas Boyke akan mengajarkan caranya seperti apa. Silakan Mas Boyke. Pemirsa, gerakan ini dapat membantu untuk memperbaiki postur, kemudian juga untuk membuka dada sehingga napas pendek bisa terbantu, dan yang ketiga menghilangkan pegal-pegal di punggung ataupun di tulang belikat. Ya, lihat sini ya. Jadi pertama-tama adalah kaitkan tangan seperti ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Kemudian nanti di belakang ini kita lihat seperti ini, ya. Kemudian buka dada, tegakkan, tarik nafas, tahan 6 detik, lepaskan. Dan ini dilakukan 5 atau 6 kali sehingga postur Anda tetap tegap, kemudian juga tulang belikat dan nyeri di bahu dapat menghilang dan nafas menjadi lebih lega. Nah, Ana, kamu kan juga punya keluhan nafas pendek. Ya, betul Mas Boyke. Ayo, ikutin tadi gerakannya ya. Kaitkan tangan ya. Silahkan. Nah, seperti itu, betul. Tarik nafas dalam, kemudian naikkan ke atas. Ya, tetap tegak. Iya, kemudian turun lagi ke bawah. Yes. Naik satu, tahan lagi. Tarik nafas. Iya. Lepaskan. Iya, seperti ini. Nah, itu Anda mesti melakukannya sebanyak 5-6 kali. Baik. Ingat, tahan napasnya sekitar 6 detik. Oke? Oke, Mas. Nah, silakan Anda coba di rumah ya pemirsa ya untuk melancarkan pernafasan. Simpel kan? Kembali ke Mbak Ana pemirsa ya, narasumber kami yang usianya masih muda, 36 tahun sekarang ya. 36 tahun. Tapi memang ada gangguan irama jantung dan ketakutannya adalah komplikasi stroke menghampiri karena memang tensinya tinggi, kolesterolnya juga tinggi ya. Mbak Ana, kamu punya tensi yang tinggi, ini memang ada turun dari keluarga? Benar, Dari siapa? dari bapakku. Bapak juga hipertensi? Bapak, iya. Masih ada Bapak? Sudah meninggal. Meninggalnya mohon maaf, apakah karena komplikasi? Ya. Apa? Waktu itu bapak tuh darah tingginya 200. Ya, yang pertama memang ada faktor turunan. Yang kedua, coba introspeksi, gaya hidupnya seperti apa? Nah, itu dia. Aku tuh kalau habis makan suka rebahan. Dijaga nggak pola makannya? Ya itu dia. Aku masih suka kalau misalkan makan bakso contohnya ya. Makan bakso tuh kurang
asin dikit, tambahin dikit gitu. Oh, senang yang asin-asin. Karena nggak ada rasanya kan kalau nggak ada asin-asinnya. Termasuk dikit. yang lemak yang digoreng? Nah itu dia. Seneng juga. Sampai seneng banget? Jeroan, ya. Oh, masih makan. Jadi makan masih belum dijaga mengaku ya? Belum konsisten. Belum konsisten. Olahraganya gimana? Olahraganya kemarin konsisten, tapi sekarang udah mulai turun lagi nih. Waktunya Kang Ronald. Berbagi sama waktu kerja? Ya, betul. Oke, berarti olahraga juga belum konsisten. Yang ketiga, tidurnya gimana, kualitasnya bagus nggak? Tidurnya aku sih jam 10 ke atas ya. Jam 10, Jam 10, tidur apa bangun lagi jam? Bangun jam 5. Tapi bagus nggak kualitasnya 5 atau 6 jamnya itu? Tidur, cuman aku ada ngorok ya. Ngorok itu bagus nggak ya? Ngorok itu udah sejak kapan? Setelah berat badanku agak naik. Kalau ditanya bagus atau enggak, saya tanya balik. Pada saat ngorok sampai ada suatu periode narik napas ngap-ngapan seperti henti napas gitu gak? Oh enggak sih Mbak. Contohnya terus tiba gitu. Enggak sih Mbak. Gitu. Itu cuma ngorok aja. Kalau suamiku, itu dari suamiku yang bilang, kamu tidurnya ngorok. Awalnya bilang kecapean gitu. Tapi kok terus-terusan? Iya. Kalau seperti itu dia. sebaiknya diperiksakan lebih Iya, lanjut. Dan berat badan ini betul sekali dapat mempengaruhi. Kalau berat badan semakin tambah, nanti terjadi penumpukan lemak pada bagian leher, pada bagian belakang lidah. Lidahnya jadi gak kuat. Jadi pada saat tidur, lidahnya jatuh ke belakang, timbullah ngorok. Permasalahan lebih lanjutnya lagi, kalau ngoroknya tidak diatasi, nanti bisa berkembang jadi obstruktif sleep apnea, di mana pada saat ngorok ada periode henti napas. Tubuh ini mengalami kekurangan oksigen. Akhirnya seperti tadi yang saya contohkan megap-megap. Itu kalau jangka panjang bisa memperparah tensinya Mbak Ana, memperparah kondisi jantungnya Mbak Ana juga. Jadi masalah ngorok ini nggak boleh didiamkan. Jadi ngoroknya nggak bagus. Gitu. Mbak Ana kan tadi sudah menyadari ya bahwa kolesterol yang tinggi itu bisa mengakibatkan Stroke ya. pengentalan darah, stroke dan sebagainya, dan memperberat penyakit jantungnya ini. Solusi yang harus diberikan adalah tambahkan, lengkapi. Jadi Mbak Ana udah oke kok, udah mulai olahraga, udah mulai memperbaiki pola hidup, check up-nya sebulan sekali ke dokter, kemudian juga mengkonsumsi obat-obat, tapi belumnya teknologi laser. Nah, dengan kadar kolesterol yang sampai 235 ini sebenarnya bisa diturunkan dengan teknologi laser. Ya, jadi kalau kita lihat nih, pemirsa juga di rumah, mengapa kekentalan darah akibat yang namanya gula, kolesterol, asam urat, ya, kemudian juga trigliserid bisa turun. Jadi ketika teknologi laser ini dinyalakan, dia menembus tuh kulit sampai ke pembuluh darah. Sampai di pembuluh darah dia menjumpai darah yang kental. Nah, darah yang kental ini dia akan diubah menjadi energi. Apanya? Ya, yang penyebab pengentalan darahnya itu kolesterol, gula, kemudian juga trigliserid, asam urat menjadi energi. Di mana diubahnya? Di dapur energi. Dapur energi ini di mana? Di dalam inti sel. Kadar gula, kolesterol, kemudian asam urat akan menurun dan energi kita menjadi bertambah. Itulah yang namanya teknologi laser. Jadi pemirsa, Anda sudah punya 3 ya, pola hidup sehat, check up, obat-obat dokter. Tapi ini masih kurang lengkap. Karena kursi kaki itu mesti 4. Tambahkan teknologi laser. Oke? Nanti Mbak Ana pakai teknologi lasernya sehari 2 kali secara rutin. Jadi bisa digunakan di mana saja, kapan saja, bisa sembari beraktivitas. Nah, ini bisa membantu keluhan yang Mbak Ana rasakan. Salah satunya tadi tidur ngorok, akhirnya tidurnya jadi gak berkualitas. Dengan menggunakan teknologi laser, terutama pada malam hari, tubuh akan menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Nah, hormon ini akan membuat Mbak Ana mencapai fase deep sleep. Nantinya metabolisme tubuh menjadi lebih baik, tensi, gula darah, kolesterol, asam urat jadi lebih stabil, pengaturan hormon juga menjadi lebih baik, ditambah lagi proses pertumbuhan dari jaringan-jaringan yang sudah rusak, ini bisa digantikan dengan jaringan baru yang sehat. Dengan tidur yang cukup, ini juga dapat berpengaruh dengan irama jantung yang sudah terganggu dialami oleh Mbak Ana. Dan ketika dipakai di pagi hari, nanti yang dihasilkan bukan hormon melatonin, merupakan hormon serotonin. Jadi kalau dipakai di pagi hari, gak akan berasa ngantuk, karena dia mengoptimalkan kembali siklus alami tubuh kita. Di mana pada pagi hari, tubuh menjadi lebih bugar, lebih fit, moodnya lebih stabil,
sirkulasi darahnya lebih lancar, nantinya Mbak Ana bisa melaksanakan kerja aktivitas dengan optimal. Kesehatan ini harus dijaga dengan baik. Salah satunya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda sekarang juga. Aku mau tanya soal teknologi ini ya. Kita kan lagi pengobatan nih, Mbak, Mas. Kalau kita pakai teknologi ini, apa tidak tabrakan atau gimana? Kan kita juga konsumsi obat nih, gitu loh. Pertanyaan bagus. Ya. Justru teknologi laser ini mempercepat proses pengobatannya. Obat-obat itu kan diserap oleh tubuh, ya kan? Dan dialirkan ke seluruh peredaran darah. Nah, kalau darahnya lancar, kalau tidak ada gumpalan-gumpalan, efektivitas daripada obat nanti nih Mbak Ana akan menjadi lebih baik. Ya, pada beberapa kasus kita temukan bahwa ternyata karena hasilnya baik, obatnya lama-lama malah bisa diturunkan dosisnya. Jadi tadi ya, pengobatan dari dokter tetap diteruskan, ditambahkan teknologi laser untuk melengkapinya. Jadi istilahnya sebagai komplement, bukan substitut gitu kan. Betul. Ya? Bersamaan digunakannya Bersamaan. ya. Mbak Ana sehat selalu. Nanti ketemu kita lebih sehat lagi ya. Yap. Oke? Janji. Nggak ada tuh yang namanya gangguan irama jantung lagi, Baik. rasa-rasa dari cubit lagi nggak ada. Siap, Kang Ya. Ronald. Pemirsa, kisahnya dari Mbak Ana ini harus menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Kalau pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Apalagi jika Anda masih muda. Ayo dong, jaga kesehatan di masa muda supaya kita tetap sehat di usia tua nanti. Makanya pola hidup sehat nggak bisa ditawar, lakukan sekarang juga. Dan lengkapi dengan penggunaan AccuLaser dari Gogomol ya. Pemirsa, pelayanan Gogomol ini berskala internasional loh, karena sudah tersertifikasi ISO 9001. Dan juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Ya, dan untuk pemesanan AccuLaser ini Anda bisa melakukannya di Gogomol yang nomornya ada di layar TV Anda. Silahkan hubungi sekarang dan nikmati fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya ya. Atau juga Anda bisa mendapatkan AccuLaser ini langsung dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomol di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti Customer Relation Gogomol akan memberikan pendampingan secara eksklusif kepada Anda selama 30 hari ya. Bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan. Ingat, fasilitas ini hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain, dan Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, jaga kesehatan. Gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan jika komplikasinya sekarang juga. Kami pamit. Sampai jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Salam sehat semuanya. Semangat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.